Lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Nama saya Nazalius, anggota dan pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan ini, dalam rangka lomba kreativitas dan keterampilan, saya ingin menyampaikan tentang budidaya lebah madu Trigona yang ada di Kabupaten Belitung, yaitu Trigona Itama. Nah, lebah madu ini awalnya kita cari atau hunting ke hutan maupun di sekitar rumah kita yang ada pohon yang sudah dihinggapi atau ada populasi lebah Trigona seperti ini. Ini log namanya, kayu log. Di sini corong lebahnya, kemudian kayu itu kita potong, di atasnya kemudian kita taruh kotak. Kotak ini dipaku, kemudian dibuat lubang sehingga trigonanya akan berkembang ke sini. Dari bawah dia naik ke atas, berkembang. Nah, dari sini nanti akan saya sampaikan lagi teknik budidaya duplikasi kotaknya. Jadi kita cukup sekali saja mengambil kayu log di hutan untuk menghindari kerusakan alam dan kerusakan lingkungan. Setelah itu kita menggunakan teknik budidaya. Nah, lebah Trigona ini menghasilkan 3 macam, yaitu yang pertama madu. Madu ini sebagai contoh, jadi sekali lagi, madu Trigona menghasilkan madu. Kemudian ada polen. Ini contohnya. Nah, polen ini atau kalau di merek dagangnya bipolen, ini adalah makanan lebah betina atau ratu lebah. Itulah yang membedakan antara lebah pekerja dengan ratu lebah, karena mengandung protein tinggi. Ratu lebah itu biasanya mengkonsumsi polen dalam jumlah lebih besar, lebih banyak dari lebah-lebah pekerja, sehingga dia menghasilkan jenis ratu. Selain itu dia juga menghasilkan propolis. Propolis itu ini propolis, sama dapat dikonsumsi juga. Ini akan mahal sekali kalau sudah diproduksi, sudah dimasuk ke industri. Dari 3 macam hasil dari Trigona Itama ini, madu, polen, dan propolis. Nah, setelah ini secara alami ini kita buat budidaya. Kemudian setelah ini kita akan inkubasi, kemudian kita duplikasi kotaknya untuk pengembangan lebah secara lebih masif, secara lebih besar-besaran. Nanti kita lanjutkan. oke. Nah, setelah secara alamiah alami kita kembangkan, kemudian cara pengembangbiakannya di kemudian hari kita menggunakan buat kotak. Ini kotak yang sudah saya budidayakan, ini umurnya lebih kurang 4 bulan. Kita buat kotak ini terbuat dari silakan pilih dari kayu, dari papan juga boleh, tapi saya di sini menggunakan agar lebih tahan. Itu adalah gypsum jenis GRC yang biasa digunakan untuk plafon rumah. Bisa kita beli atau menggunakan sisa-sisa bangunan, artinya pemanfaatan bahan bekas. Di sini saya gunakan ini dengan ukuran 40 kali 20 kali 10. Jadi tinggi 10,
lebar 20, panjang 40. Opsional, silakan. Kalau mau dengan ukuran yang berbeda silakan. Nah ini kita kembangkan, kita buat satu tumpuk ini dengan 2 kotak. Karena dia akan ada induksi nanti, induksi dan duplikasi, yang istilah saya duplikasi kotak. Ini kita belah, kita buka. Nah, ini akan menjadi dua sarang. Nah, inilah sarangnya. Yang pertama, yang kedua. Nah, jadi dengan metode ini Bapak dan Ibu, kita akan menghasilkan 2 kotak. Kemudian ini juga kita bikin lagi 4. Selanjutnya jadi 8 kali 2, 16, seterusnya. Sehingga setelah ini kita akan mengembangkan lebah ini secara besar-besaran. Trigona ini secara besar-besaran. Hasilnya sama. Ini ada propolis, ini sarangnya, ini berisi anakan dan induk dan ratu lebah. Kemudian ini juga madunya. Kita contoh. Enak sekali. Rasa madu Trigona ini nano-nano. Ada asam, ada manis, bahkan kadang-kadang pahit. Rasanya enak sekali, khas, dan khasiat kesehatannya luar biasa tinggi. Madu Trigona ini madu yang termahal dibandingkan jenis-jenis madu lainnya. Nah ini jadi ini model, inilah yang saya maksud kreativitas kita dalam rangka mengembangkan sarang dan pengembangan biakannya dengan metode duplikasi sarang. Ini bisa 2 macam, kita biarkan secara alamiah atau kemudian kita pindahkan sarang ini ke kotak lain sehingga dia akan lebih cepat berkembang. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini akan ada manfaatnya. Nah, sekadar tambahan, 1 kotak ini bisa menghasilkan 300 sampai 400 ml. Artinya kalau kita ada 10, kita akan menghasilkan 3 kilo, 3 liter, kalau dia 10, 3 liter sampai 4 liter per 10 kotak. Kalau untuk tambahan para pensiunan, mudah-mudahan itu akan ada dampak ekonominya. Saya kira itu. Dan berikutnya, saya juga sudah mengembangkan semacam alat untuk penyedot madunya untuk produksi. Kalau tadi itu sekedar contoh yang kita sedot pakai pipet, itu contoh saja untuk atraksi. Untuk produksi secara lebih masif kita ada alat sedotnya yang saya juga modifikasi sendiri dengan biaya murah, dan pada kesempatan lain akan saya share, akan kita sampaikan. Ini karena waktu yang diberikan sangat terbatas, hanya maksimal 10 menit, sehingga belum bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.